Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan sebuah tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya dengan mata kuliah komputasi numerik. Oke teman-teman, langsung saja ya tanpa berlama-lama. Di sini kita langsung masuk ke pembahasan soalnya. Oke, kita bacakan soalnya bersama-sama. Jika fx sama dengan x min e pangkat min x dengan range 0, 1, iterasi berjumlah 10 dan nilai h sebesar 0,05 dengan metode selisih maju, teman-teman. Jadi untuk proses pengerjaannya kita gunakan metode selisih maju. Nah, setelah kita bacakan soalnya, di sini kita bisa tulis yang diketahui saja, teman-teman ya. Kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. Oke, kita tulis batas bawahnya 0 ya. Nilai range-nya ini 0 untuk batas bawah, batas atasnya 1. Kita tulis dilambangkan dengan B. Lalu iterasi berjumlah 10. Iterasinya dilambangkan dengan nilai N. Nilainya 10. Dan nilai hanya sebesar 0,05 ya, 0,05. Nah, setelah kita tulis yang diketahui, selanjutnya kita masuk ke bagian bawah seperti ini, teman-teman ya. Nah, setelah itu ya, kita tuliskan di bagian iterasinya mulai dari iterasi 0 sampai 10. Iterasi itu dimulai dari nilai 0 terlebih dahulu ya, teman-teman. Setelah itu kalian bisa tarik sampai ke 10 sesuai dengan iterasi yang tertulis. Nah, selanjutnya kita cari untuk nilai x-nya. Untuk nilai x-nya sendiri kalian bisa lihat ya. Nilai x-nya itu sama dengan nilai a atau nilai batas bawahnya. Selanjutnya kita masukkan nilai x-nya. Oke, lalu kita klik enter ya. Kita awali dengan sama dengan terlebih dahulu. Lalu enter. Nah, nanti akan muncul nilai x dengan iterasi yang ke 0. Hasilnya 0. Selanjutnya kita cari nilai x plus h. X plus h-nya caranya bagaimana? Ya, kita tinggal masukkan nilainya. X-nya itu kita masukkan x plus ya, karena di atasnya plus, lalu ditambah h. H-nya ini itu dapat dari mana? Dapat dari yang ada di atas sini, teman-teman. Nilai h sebesar 0,05. Oke. Setelah itu jangan lupa klik enter, teman-teman. Tapi sebelum kalian enter ya, nilai h ini kalau tidak dikasih dolar nanti akan berubah nilainya, teman-teman. Supaya tidak berubah, kita sisipkan nilai dolar ya, tulisan dolar di samping kanan dan juga samping sebelah kirinya untuk nilai h-nya, teman-teman ya. Setelah itu jangan lupa enter. Nah, nanti akan muncul tampilannya seperti itu, teman. Untuk nilai x plus h 0,01 diiterasi ke 0. Selanjutnya untuk nilai fx-nya bagaimana kita mencarinya? Nah, untuk mencarinya kita bisa substitusikan dengan nilai yang ada di atas ini, teman-teman. Kita tinggal masukkan x-nya sudah ini, jadi kita tinggal masukkan saja, teman-teman. Ya, mudah bukan? Oke, kita tinggal masukkan saja ya, teman-teman. 0. Selanjutnya kita kurangi ya, karena ini min ya. Kita masukkan nilai min. Kita kurangi dengan pangkat min, pangkat e, bukan pangkat e min e pangkat min x ya. Untuk supaya tidak rumit seperti ini ya, untuk pangkatnya kalian bisa gunakan nilai exp. exp ya, exp ini sama dengan pangkatnya, teman-teman. Jadi kalian tinggal setelah exp ini kalian tinggal masukkan pangkatnya ini min x. Nah, min x nya itu berapa, kalian tinggal masukkan lagi. Jangan lupa tambahkan min di depannya. Nah, seperti itu ya. Setelah itu kalian bisa klik enter. Iya, nanti akan muncul nilainya, teman-teman ya. Untuk nilai fx di iterasi ke 0 yaitu min 1. Selanjutnya untuk mencari nilai x plus h itu caranya bagaimana? Nah, caranya kalian tinggal masukkan sama seperti mencari nilai fx ya. Kita gunakan, kita substitusikan ya. Kita masukkan nilainya, teman-teman ya. X plus h nya kita masukkan. Nah, setelah itu kita kurangkan ya, teman-teman, sesuai dengan yang ada di atas. Lalu ya, supaya tidak rumit ya, pangkat-pangkatnya kita gunakan exp sama seperti yang ada di sebelumnya. Lalu kita masukkan lagi, jangan lupa kita gunakan min ya, karena ini pangkat min x. Oke. Setelah itu tutup kurung, enter. Nah, nanti akan muncul tampilannya seperti itu, teman-teman ya. Selanjutnya kita akan mencari nilai f aksen x. Nah, untuk mencari nilai f aksen x kan bisa lihat yang ada di gambar sebelah sini, teman-teman. Karena saya sudah mencarinya di Google. Untuk rumusnya ya, kita langsung masukkan rumusnya, teman-teman. fx plus h min fx per h. Oke ya, kita masukkan nilainya, fx-nya, fx plus h sudah diketahui. Lalu kita kurangkan dengan fx. Fx-nya mana? Di sebelahnya.
Nah setelah itu ya, jangan lupa kalian bagi ya teman. Kalian bagi dengan yang mana? Dengan nilai H. Nah oke ya, seperti ini. Jangan lupa untuk menyisipkan dolar ya di samping B nya ini, di nilai H nya ini, supaya ketika selesai ditarik itu nilainya tidak berubah teman-teman ya. Saya rasa kalian sudah paham ya. Jangan lupa buka tutup kurungnya juga. Oke, setelah itu kalian bisa klik enter. Nah nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Untuk nilai F aksen X diiterasi ke 0 itu berjumlah 1,9. Selanjutnya F aksen eksak ya. Untuk mencarinya itu bagaimana? Nah untuk mencarinya kita gunakan rumusnya seperti ini teman, sama dengan 1 ya plus exp ya, tutup kurung, lalu kita masukkan nilai X nya, kita tutup lalu enter. Nah untuk nilai F aksen X eksak yaitu 2 teman-teman. Selanjutnya kita cari nilai errornya, galanya teman. Itu mencarinya bagaimana? Nah untuk mencarinya kita gunakan rumus seperti ini, absolut atau yang kita singkat ABS. Setelah itu kita bisa masukkan nilai F min X nya, bukan F min X, F aksen X ya, seperti yang ada di sini. Kita kurangkan dengan nilai F eksak. Jadi F aksen X dikurangi F aksen X eksak. Nah, lalu tutup kurung enter. Nah nanti nilai errornya akan muncul seperti ini ya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Nah setelah kita mengetahui nilai X plus H Fx diiterasi ke 0, selanjutnya kita akan masuk ke iterasi selanjutnya teman-teman, yaitu iterasi ke 1. Nah untuk mencari nilai X di iterasi ke 1 itu sama dengan mencari nilai X di iterasi ke 0 ya, namun ada sedikit tambahan teman-teman ya, kalian bisa perhatikan. Jadi nilai ini, nilai A ya, ditambahkan, kita bisa masukkan nilai plus dengan iterasi saat ini. Kalian berada di iterasi saat ini tuh di iterasi berapa? Oke ya, saat ini saya berada di iterasi 1, maka kita klik. Selanjutnya kita kalikan dengan nilai H. Nilai H nya berapa? 0,05. Nah tidak lupa saya ingatkan kembali untuk menyisipkan dolar teman-teman ya. Supaya apa? Supaya ketika ditarik ke bawah itu supaya nilainya tidak berubah. Lalu kalian klik enter. Nah setelah muncul nilai X di iterasi ke 1 yaitu sebesar 0,05, kalian bisa tarik ke bawah teman. Nah ketika kalian tarik ke bawah ini nanti akan muncul seperti ini. Kalau kalian tidak tambahkan dolar seperti yang aku sampaikan tadi, nanti akan ada nilai yang kosong seperti itu teman-teman ya. Saya rasa kalian sudah paham. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita tinggal tarik saja ke bawah untuk nilai X plus H, Fx, X plus H, F aksen X dan lain sebagainya sampai error ini kita tarik ke bawah. Karena kita sudah tambahkan nilai dolar ya, maka ketika kita tarik itu aman-aman saja teman-teman ya. Karena kita sudah sisipkan nilai dolar. Jadi ketika ditarik itu nilainya tidak ada perubahan. Oke ya, kita tarik. Oke, mantap. Jadi gampang bukan mengerjakannya untuk menggunakan metode selisih maju ini. Nah setelah kita tarik ke bawah ya, sudah hampir diketemukan semuanya. Selanjutnya kita cari untuk nilai rata-ratanya teman-teman. Nilai rata-ratanya itu berapa sih? Oke ya, kita cari. Nah untuk mencarinya itu bagaimana? Untuk mencarinya itu gampang sekali teman-teman. Kita gunakan average. Nah kita hitung ya, kita gunakan nilai errornya ini atau galanya ini berapa ya, kita rata-rata ya, ini hasilnya berapa. Kalian boleh menggunakan kalkulator kalau kalian mau lebih lama, tapi kalau kalian lebih cepat kalian bisa lihat ini. Kok bisa begini? Jangan lupa ya, kalian buka tutup kurungnya itu. Nah setelah itu kalian klik dari error gala ke 1 0, iterasi ke 0, kan ke bawah kan terus sampai ke iterasi ke 10 ya. Setelah seperti ini kalian tutup kurung lalu kalian klik enter. Berapa hasilnya teman-teman ya, untuk nilai rata-ratanya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, kalian pasti sudah paham ya, dan saya rasa penjelasan yang saya sampaikan ini sudah cukup jelas. Kalau kurang jelas kalian bisa putar video ini lagi, kalian bisa tonton sampai kalian paham. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa nanti, terima kasih.